Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya Multazam. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang fungsi eksponensial. Baiklah, kita masuk ke materi kita yang pertama di bab 1, yaitu tentang fungsi eksponensial. Bab satunya berjudul fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial dan logaritma. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian dapat mencermati pengertian fungsi, mengamati grafik fungsi dan sifat-sifat grafik fungsi eksponensial. Kemudian kalian dapat menentukan penyelesaian soal dan sekaligus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, kita akan belajar apa sih definisi dari fungsi eksponensial, kemudian bagaimana bentuk-bentuk grafik fungsinya, kemudian cara menggambarnya juga, dan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Oke, ini definisinya. Fungsi eksponensial f boleh apa saja ya, boleh f, g, h dengan bilangan pokok a, di mana a adalah bilangan yang konstan, adalah fungsi yang didefinisikan dengan rumus fx sama dengan a berpangkat x, di mana a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Jadi ini adalah rumus umumnya ya untuk fungsi eksponensial. Jadi a itu konstan, jadi a itu konstan yang selalu berubah adalah x. Bilangan peubahnya adalah x. Selanjutnya, karakteristik grafik fungsi eksponensial fx sama dengan a berpangkat x atau y sama dengan a berpangkat x. Oke, jadi fx sama dengan a berpangkat x ini sama dengan y sama dengan a berpangkat x ya. Sama mereka. Fx itu sama dengan y. Fx ini bentuk fungsinya, jika y ini jika sudah digambarkan di koordinat kartesius, dia biasanya pakai y. Nah, karakteristik yang pertama adalah kurvanya akan monoton naik jika a lebih dari 1, kurvanya akan monoton turun jika a lebih dari 0 kurang dari 1, memotong sumbu y di titik 0,1, sumbu x sebagai asimtot. Ya. Ini karakteristiknya, jadi bukan berarti satu grafik fungsi memiliki keempat-empatnya ya, tapi bisa saja mereka hanya memiliki salah satunya, dua diantaranya ya. Paling sering itu antara yang pertama dengan yang kedua. Oke, kita belajar yang pertama adalah fungsi fx sama dengan a berpangkat x untuk a lebih dari 1. Jadi nilai a-nya itu lebih dari 1 ya. Contoh, ada soal lukislah grafik fx sama dengan 2 berpangkat x. Di sini a-nya 2 ya. Lihat a-nya itu lebih dari 1. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu x sembarang. Kita menggunakan bilangan bulat baik negatif maupun positif, gunakan juga 0. Pokoknya usahakan semakin banyak titiknya, maka semakin mudah kita menggambar grafiknya. Di sini mem memulai dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Angkanya terserah ya, yang penting dia mewakili. Ada dari yang positif, dari 0, kemudian dari yang negatif. Nah, kita cari. Nah, grafiknya kita gambar dengan menggunakan fungsi fx sama dengan 2 berpangkat x. Nah, kita pakai kasih masuk x sama dengan min 3. Yang ini ya. Ini ya. Nah, kita kasih masuk ke persamaan fx sama dengan 2 berpangkat x. F min 3, jadi nilai min 3 yang dimasukkan, ganti x nya dengan min 3, 2 berpangkat min 3 sama dengan 1/8. Nah, 2 pangkat min 3 ini kan kalau kita pakai sifat eksponen, dia kan akan berubah menjadi 1/, ya, menjadi 1/2/3 ya, 1/2 pangkat 3. Jadi jadinya dia 1/8. Nah, begitu pula juga dengan x sama dengan min 2, dikasih masuk juga dapat 1/4. Min 1 juga ya, begitu. Nah, sekarang kalau x sama dengan 0 dimasukkan, f0 sama dengan 2 berpangkat 0.
Jadi 2 berpangkat 0. Berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berapapun ya, walaupun 1 juta, 1000, hasilnya tetap 1. Kemudian fx sama dengan 2 per pangkat x. Kalau yang untuk yang positif lebih mudah ya. Masukkan nilai x sama dengan 1, kemudian diperolehlah 2. Sama ya, dimasukkan ke dalam persamaan yang sama. Nah, diperolehlah nilai-nilai ini. Jadi untuk x yang di atas diperoleh fx seperti ini ya. Ingat fx sama dengan y. Jadi misalkan ini yang di atasnya x, maka ini fx-nya adalah y-nya. Ya, y-nya. Oke, jadi ketika menggambar di grafik, ini x, ini y. Kan kalau titik itu dia terdiri dari x, y. Oke, itu yang harus selalu kalian ingat. Dia terdiri dari x, y. Min 3,1/8, min 2,1/4, min 1,1/2. Jadi ini x di atas, ini y-nya. Nah, setelah kalian dapat titik-titiknya, kalian tinggal menggambarkannya di koordinat kartesius. Nah, oke, kita coba gambar ya. Nah, di sini memang menggunakan GeoGebra karena lumayan sulit jika harus digambar manual. Jadi memang menggunakan GeoGebra. Kalau kalian silakan menggunakan manual boleh ya, yang sebisa kalian. Kemudian di sini memang sudah gambarkan masing-masing titik-titiknya. Yang pertama min 3,1/8 letaknya di sini ya. Kemudian min 2,1/4 letaknya di sini. Kemudian min 1,1/2 letaknya di sini dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba untuk menyatukan setiap titik-titiknya. Jadi menyambung-nyambungkan titik-titiknya. Oke. Audio Jungle. Nah, ini kita sambungkan. Audio Jungle. Ya, dari titik yang pertama tadi ke titik yang terakhir. Nah, perhatikan. Jadi kita lihat grafiknya itu selalu merangkak naik ya. Selalu merangkak naik. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa jika grafiknya eksponensial A lebih dari 1, maka pasti dia karakteristiknya adalah selalu monoton naik ya. Karakteristik yang pertama. Nah, ini sebenarnya tarikannya kurang rapi, cuman kalau kalian mungkin kalian bisa perhalus tarikannya jadi lebih halus, jadi membentuk lengkungan yang sempurna. Kalau digambar dengan sempurna, jadinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini agak melenceng sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Ini terlihat kok jadi lengkungannya sebenarnya begini. Jadi kurvanya itu selalu naik. Jadi kalau kurva yang selalu naik kita sebut sebagai kurva yang monoton naik. Nah, itu biasanya terjadi di fungsi eksponensial yang A-nya itu lebih dari 0. Jadi bilangan pokoknya itu lebih dari 0. Selanjutnya kita masuk di fungsi fx sama dengan A berpangkat x untuk A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Jadi ini nilai A-nya berada di antara 0 dan 1 ya. Ini biasanya nilai pecahan kah atau nilai desimal kah. Nah, ini letaknya ada di sini. Akar-akar juga ada ya. Nah, contohnya, lukislah grafik fx sama dengan 1/2 berpangkat x. Nah, lihat ya, di sini 1/2. 1/2 ini sama dengan 0,5. 0,5 letaknya antara 0 sampai 1. Jadi seperti yang bilang bentuknya pecahan atau bisa koma-koma atau desimal, sorry. Nah, kita jawab cara mengerjakannya sama ya. Kita tentukan dulu titik-titiknya. Nah, ini yang paling stabil. Kita mulai dari min 3 sampai min 3 sampai 3 yang positif ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oke, cara mengerjakannya sama. Tinggal dimasukkan ke dalam fungsinya. Jadi kita coba dengan min 3, fx sama dengan 1/2 berpangkat x. Kita masukkan x sama dengan min 3. Nah, ini f min 3 sama dengan 1/2 berpangkat min 3 sama dengan 8.
Nah, ini dari mana, Mem? Kenapa bisa jadi 8? Oke, perhatikan ya. Nah, ini 1/2 berpangkat min 3. Ini sama dengan kalau menurut sifat eksponensial berarti 1 per buka kurung 1/2 berpangkat 3. Ya, sama dengan 1 per 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 berapa? 1 per 1/8. 1 per 1/8, 1 per 1/8 ini bisa dicoret ya. Nah, ini sama dengan 8. Oke deh, makanya hasilnya 8. Sama dengan X sama dengan min 2 ya, seperti itu juga hasilnya 4. Jadi kalau ini kebalikannya grafik yang sebelumnya. Nah, X sama dengan 0 ketika dimasukkan. Nah, ini yang Mem bilang, berapapun yang berpangkat 0 pasti hasilnya sama dengan 1 ya. Kemudian masukkan ke bilangan positif. X sama dengan 1 jadinya 1/2, X sama dengan 2 jadinya 1/4. Nah, ini ya, diperolehlah X sama dengan ini dan dapat GX-nya. Nah, ini yang Mem maksud. Jadi tidak selamanya dia pakai fx ya, bisa GX, bisa HX, mana-mana ya. Semua sama, tetap fungsi. Nah, sama juga. Jika misalkan yang di atas ini X, didapat fungsi GX-nya, maka ini disebut sebagai Y kalau pada kurva. Jadi ini X yang di atas, ini Y. Nah, nanti bentuknya sama tetap X, Y. Oke. Nah, setelah dapat semua titik-titiknya, ya, kalian gambarkan di koordinat kartesius sama dengan yang tadi ya, digambarkan. Nah, ini mulainya dari min 3,8 sampai 3,18. Jadi nanti ketika dihubungkan titik-titiknya mulainya dari sini ya. Biasakan mulai dari titik pertama. Oke. Kita coba gambar grafik. Oke, baik, mari kita gambarkan. Di sini sama dengan yang tadi, Mem menggunakan GeoGebra juga. Kalian boleh pakai manual, boleh juga menggambar pakai aplikasi, terserah ya. Nah, di sini Mem sudah tuliskan titik-titiknya, Mem sudah gambarkan titik-titiknya. Mulai dari min 3,8, di sini ada min 3. Nah, ini ya, min 3,8 titik pertama. Kemudian min 2,4 ya, ini X, ini Y. Berarti ini min 2,4. Kemudian min 1,2, di sini ada min 1. Min 1,2 dan seterusnya ya, kita gambarkan semuanya. Nah, setelah itu kita hubungkan titik-titiknya masing-masing. Kita mulai dari yang paling pertama, dari yang A dulu. Kita hubungkan ke B, B ke C, C ke E, E ke F, F ke G. Oke. Nah, ini kita sudah peroleh grafiknya. Grafiknya mungkin sama dengan yang tadi ya, tidak begitu mulus. Tapi kalau kalian ingin membuat dia lebih mulus, lebih bagus lagi, karena ini memang digambar di GeoGebra, jadi garis-garisnya lumayan patah-patah. Nah, kalau kurvanya sempurna, nanti gambarnya berubah jadi begini ya. Lengkungannya sempurna, bagus ya, walaupun melenceng sedikit nggak apa-apa ya. Yang jelas kurang lebih seperti inilah. Silahkan kalian gambar secara rapi di buku kalian masing-masing. Inilah grafik fungsi fx sama dengan 1/2 berpangkat x. Dari sini kelihatan ya bahwa kurvanya selalu turun. Nah, sama dengan karakteristik yang kedua, bahwa jika ada fungsi eksponensial yang a-nya itu antara 0 sampai 1, jadi dia berada di antara 0 dan 1, maka itu pasti dia akan selalu monoton turun. Ini sama ya dengan yang tadi karakteristik yang kedua. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan persamaan grafik fungsi pada gambar berikut ya. Jadi ada suatu gambar
yang ditanyakan adalah fungsinya. Jadi mengapa mem langsung membahas contoh-contoh? Jadi kalau untuk fungsi eksponensial sendiri ada banyak sekali bentuk-bentuk soal. Jadi mem lebih fokus untuk memberikan kalian banyak jenis-jenis soal yang biasanya muncul. Nah yang ini juga biasanya ya, ini sama suatu grafik. Nah jadi grafik yang diketahui kemudian yang ditanyakan adalah fungsinya ya, persamaan grafik fungsinya. Nah ini mereka kurvanya berada di kuadran 3 dan 4. Kita masuk ke pembahasan. Nah ini, oke, dari gambar diperoleh titik 1,-2 dan 2,-4 ya, yang ini ya, 1,-2, 2,-4, jadi ada 2. Nah bentuk umum fungsi eksponen yang kita gunakan jika dua titik diketahui adalah fx sama dengan y sama dengan b dikali a pangkat x. Jadi yang ini ya, ini berlaku jika dia yang diketahui dua titik. Jika yang diketahui 3 titik sama juga, cuman bedanya di sini di belakangnya ditambah c karena ada 3 titik ya. Jadi ini kalau 2 titik kemudian berubah jadi seperti ini kalau dia 3 titik. Ini yang harus kalian ingat ya. Oke. Nah, kita mulai dari untuk 1,-2. Kita masukkan ke rumusnya y sama dengan b kali a berpangkat x. Nah, di sini 1,-2 berarti x-nya ini, y-nya ini ya. Nah, kita masukkan. Ganti y-nya dengan -2, berarti -2 sama dengan b dikali, ganti x-nya dengan 1, a berpangkat 1. -2 sama dengan b dikali a berpangkat 1. Nah, ini a berpangkat 1 selalu menghasilkan dirinya sendiri, jadi sama dengan a. Jadi ini nanti jadinya adalah -2 sama dengan AB ya. Nah berubah menjadi seperti ini, B sama dengan -2 per A. Jadi jika -2 sama dengan AB, maka AB B yang ditanyakan, maka B sama dengan -2 per A. Hanya ini kemari ya, atau kedua ruas dibagi, sorry ya. Ini hasilnya B nya. Nah kemudian kita pakai 2,4. Kita pakai 2,4 sama juga dengan yang di atas, yang ini jadi X, ini jadi Y. Masukkan ke persamaannya, Y sama dengan B dikali A berpangkat X. Nah ini ganti Y-nya dengan -4, kemudian ganti X-nya dengan 2. -4 sama dengan -2 per A. Jadi ini B-nya yang tadi kita peroleh, kita pakai dan masukkan ke sini. Nah, dapatlah dia B -2 per A. Ini ya. Nah, diganti dari yang di atas ini. -4 sama dengan -2A. Dari mana -2A? Ini A kuadrat dikali ya. Kalau kali bisa dihabiskan, berarti tinggal -2A. Nah, -4 sama dengan -2A, maka A sama dengan, nah jika A yang ditanya, maka -4 dibagi -2 sama dengan 2. Maka dapat A-nya 2. A2 ini dimasukkan kembali ke atas. Diperolehlah B sama dengan -1. Sudah dapat A-nya, sudah dapat B-nya. Tinggal kita masukkan ke persamaan grafik fungsinya. Dapatlah dia Y sama dengan buka kurung 2 berpangkat X. Dari mana minnya, Mem? Ya, kita lihat ya. Ini kan Y sama dengan, nah, ini kan rumusnya B dikali A berpangkat X. B-nya berapa? -1 ya. -1 dikali A-nya 2 ya. Berarti 2 berpangkat X. Nah, ini -1 biasanya tidak dituliskan. Makanya dia berubah menjadi ini tutup kurung ya. Nah, ini berarti dia berubah menjadi Y sama dengan -2 berpangkat X. Nah, ini hasilnya. Sekarang untuk membuat kalian lebih paham, lebih mahir dalam menyelesaikan soal-soal terkait fungsi
eksponensial, Mem di sini punya oleh-oleh untuk kalian kerjakan ya. Tidak banyak, hanya 2 nomor. Yang pertama adalah lukislah grafik fungsi f(x) sama dengan 3 berpangkat x tambah 1 dikurang 4. Kemudian yang kedua, menentukan grafik fungsi gambar berikut. Jadi, ada gambar, tada. Jadi kalian tentukan berapa grafik fungsinya. Sama kayak cara-cara yang tadi ya. Oke, selamat mengerjakan. Atas perhatiannya, Mem ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. See you next time, everyone.